pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Benedetta Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Hari ini, penelitian yang akan kita ulas berjudul Produksi Feature Televisi Wisata Religi. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan para penelitinya, yaitu satu kelompok mahasiswa jurusan Broadcasting. Yang pertama ada Muliza Mayasari, ada Syara Rizky, dan ada Safira. Halo, hai. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir ke studio Binus TV. Yang diangkat penelitiannya adalah tentang produksi feature televisi. Bisa dijelaskan lebih dahulu feature televisi itu seperti apa ya? Baik, feature televisi itu adalah sebuah jenis program televisi di mana unsur yang diambil adalah unsur yang ringan, menarik, namun tetap punya unsur informatif di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya kita, jadi penonton pun bisa melihat ada unsur entertainnya juga, ada unsur yang pendidikannya juga, dan ada informasi di dalamnya juga. Oke. Di dalam penelitian ini sendiri, masing-masing bertugas sebagai apa? Kalau saya bertugas sebagai produser. Kalau saya sebagai editor, saya di sini sebagai kameramen. Oke. Kenapa kemudian memutuskan untuk mengambil topik tentang wisata religi dari sekian banyak program feature yang mungkin bisa dipilih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk mari kita membuat wisata religi? Karena berawal dari hobi kita yang sama-sama adalah traveling gitu kan. Jadi setiap kita kumpul kita pasti kita traveling yuk ke sini. Dan lalu kita ketika ada kesempatan untuk membuat tugas akhir ini, kita berpikir bahwa gimana kita membuat sebuah program yang emang dari hobi kita masing-masing gitu kan, dan kebetulan hobi kita itu sama, yaitu traveling. Yaudah kita buat traveling, dan kebetulan saat tugas akhir itu kita mendekati bulan Ramadan gitu. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah program sesuai dengan hobi kita dan langsung kepada target audience, dan kebetulan itu di saat bulan Ramadan. Jadi yaudah kita combine, kita buat traveling terus yang sesuai dengan bulan Ramadan. Wah, bagus nih kalau buat sebuah wisata tapi berbau-bau religi gitu. Jadi kita segmentednya lebih kena gitu. Jadi target audiensnya lebih kena gitu. Kalau dari job desk-nya sendiri, kan Sarah sebagai editor ya, Muliza produser, Safira kameramennya. Job desk-nya memang hanya itu, jadi straight. Kalau yang editor ya editor, kameramen jadi produser, atau ketika di lapangan itu bisa cross gitu. Jadi Sarah juga bisa jadi kameramennya kadang-kadang gitu. Terus kemudian Safira juga bisa jadi editornya gitu setelah ambil gambar. Itu kalau di lapangannya gimana? Ada sih, jadi di segmen 2 kalau nggak salah waktu itu, Syara sempat bantuin aku juga, dia jadi campers ya, karena waktu itu kita ada wawancara sama narsum dan butuh kameranya 2 gitu. Satu aku, satu lagi Syara gitu. Kemudian juga merangkap jadi DOP, Muliza juga jadi yang ngatur sana sini lebih banyak sebenarnya. Gitu. Jadi meskipun job desk-nya ada masing-masing, tapi tetap ketika di lapangan bisa. Ada keraguan nggak ketika memilih topik wisata religi, meskipun kita sama-sama punya hobi traveling, punya hobi yang sama gitu ya. Terus kemudian memang ketika membuat tugas akhir ini, penelitian ini pas bulannya mendekati bulan Ramadan gitu ya. Ada keraguan nggak sih ketika memutuskan akhirnya mengambil wisata religi gitu, bukan yang timeless gitu. Misalnya ya wisata Eropa misalnya, wisata keliling Asia gitu, atau keliling Indonesia, kan sebenarnya lebih timeless ya. Kenapa memilihnya wisata religi gitu? Keraguan itu pasti ada, selain dari waktunya yang takutnya tidak tepat sesuai dengan penayangan, dan yang kedua adalah kita di sini berbicara mengenai agama gitu kan. Takutnya kalau kita salah ngomong dikit berbau-bau agama gitu. Tapi di sini juga
kita ada salah satu segmen di mana segmennya itu kita memberikan sebuah ensiklopedia Islam, tapi di situ kita berpanutan pada sisi Al-Quran dan hadis, dan kita juga membuktikan itu pada kiai atau ustadz tokoh agama yang ada di sekitaran kita gitu. Dan keraguan itu mungkin tertutupi dengan yaitu kita melakukan sebuah survei dulu, dan kita tanya-tanya dulu, wawancara, dan semua tugas akhir kita ini nggak berdasarkan dengan sesuai dengan pendapat kita, enggak, tapi kita punya bukti otentik yang menunjukkan bahwa ya emang seperti inilah gitu, masjid ini emang seperti ini gitu, kasus ini emang seperti ini gitu. Kalau dari preliminary research-nya, dari survei sebelum akhirnya turun lapangan ya, apa sih yang kemudian menjadi sumber dari keyakinan yang oke, kita akan membuat wisata religi gitu? Bukankah masyarakat itu sebetulnya kalau dari hasil penelitian itu lebih menyukai hal-hal yang menghibur? Karena kalau wisata religi kan sebetulnya itu sudah konsepnya udah agak masuk ke hal-hal yang pasti akan membawa filosofi agama gitu ya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan gitu ketika kita memutuskan untuk memberikan insight kepada penonton gitu dari wisata religi itu gitu. Entah ketika kita berjalan ke sebuah masjid gitu, atau ke sebuah surau gitu dengan ada hadis-hadisnya gitu. Gak terfikir bahwa penonton tidak akan menyukai ini gitu, akan lebih menyukai jenis features yang lebih ringan gitu. Nah, itulah dia. Itu adalah sebuah challenge ya, challenge untuk kita untuk membuat sebuah program ya yang mungkin berat gitu, yang berat tapi kita bisa membawanya secara menarik gitu. Jadi masyarakat juga bisa mudah mengerti dan bisa ambil dari tidak dari segi hiburannya doang, tapi dari segi edukasinya juga gitu, karena ada informasi di dalamnya. Seperti itu sih tantangan buat kita untuk mengubah hal yang berat jadi ringan gitu. Oke. Wisata religi itu kan memang berbobot ya, lebih punya bobot dibanding dengan wisata yang biasa atau acara hiburan yang biasa. Tidak merasa takut membuat kesalahan gitu, dalam arti mengarahkan kita pergi ke sini ya, kita pergi ke sini, atau kita pergi kemana gitu, dengan tujuan apa? Tidak mengalami ketakutan tertentu gitu, dalam arti salah nggak ya mengarahkannya untuk pergi ke sini? Nah, itu dia. Kalau masalah takut pasti ada gitu kan. Masalah takut, keraguan itu pasti ada gitu dalam sebuah pembuatan penelitian ataupun tugas akhir. Tapi balik lagi, kita sebelumnya melakukan survei dan riset ataupun kita melakukan wawancara deep interview kepada salah satu tokoh agama ataupun salah satu yang emang pengurus masjid di situ. Apakah informasi yang kita dapat itu sesuai dengan informasi yang asli gitu kan gitu. Oke. Di narasumbernya itu sendiri, apakah diajak juga berjalan ke tempat itu, atau diajak juga bertukar pendapat tentang sebenarnya kalau penontonnya itu nanti datang ke situ atau pergi ke situ, apa sih yang akan mereka dapatkan? Iya, ada. Jadi di yang tadi udah dibilangin juga kan, kita ngajak pengurus masjid di situ untuk menjelaskan ada apa aja sih gitu loh di masjid. Waktu itu di Masjid Sunda Kelapa, terus fasilitasnya apa aja gitu, yang ya sejarahnya apa aja. Kenapa sih Masjid Sunda Kelapa ini bisa menjadi sebuah masjid yang bersejarah dan mempunyai keunikan kayak gitu-gitu. Jadi di saat orang lain yang nonton pun dia bisa tahu, oh di sini ada ini gitu. Kemudian juga semua hal-hal yang bisa kita kita kasih aja ke penonton gitu. Proses akhirnya menentukan, oke, kita ke Masjid Sunda Kelapa yuk gitu. Selain survei atau tanya-tanya gitu, ada pengalaman pribadi nggak sebelumnya? Jadi mungkin sudah pernah ke sana terlebih dahulu, kemudian mengalami pengalaman-pengalaman rohani gitu, kemudian ayo kita wisatanya ke sini yuk, kita ajak mereka juga untuk melihat
apa sih yang ada di masjid ini atau apa sih yang ada di tempat ini? Aku pernah ke sana, jadi suasananya emang di Masjid Sunda Kelapa itu memang benar-benar tenang banget gitu. Jadi kayak memang dijelasin juga ya di situ kayak nggak ada kubah kayak gitu-gitu. Emang orang yang sering ngasih ceramahnya pun orang-orang besar kayak waktu itu Menteri Agama Surya Dharma Ali gitu kan. Jadi kita juga kayak ya udah coba waktu itu mobilnya juga sempat bilang ya udah katanya Masjid Sunda Kelapa. Oh ya udah emang tepat banget untuk dijadikan tempat yang bagus buat syuting gitu. Dan konsep awal kita juga memang awalnya untuk wisata ke masjid-masjid itu yang bersejarah dan unik gitu. Jadi emang awalnya di situ. Jadi kita pasti cari masjid yang tidak biasa. Pasti kita mencari masjid-masjid yang bersejarah seperti Sunda Kelapa itu sendiri gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk Sunda Kelapa jadi salah satu masjid yang kita datangi. Lokasinya hanya Jakarta atau Jakarta dan sekitarnya atau sampai ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa misalnya? Jakarta dan sekitarnya kayaknya. Untuk konsep program sendiri itu adalah kita memang tadinya jika ini emang ditayangkan ke TV nasional atau seperti apa, kita memiliki konsep program adalah wisata religi ini dari episode ke episode selanjutnya itu berbeda-beda wilayahnya gitu. Tapi kita mengambil di tugas akhir ini adalah wilayah dari Jakarta dulu gitu kan. Kita tahu kan kalau misalnya daerah Jakarta itu juga punya loh, ibu kota juga punya loh masjid yang unik, masjid yang bersejarah gitu, nggak hanya di daerah-daerah aja gitu. Jadi dan dilanjutkan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia bersama Riset Kita. Sekarang mari kita simak cuplikan dari wisata religi hasil karya Muhliza, Sarah, dan Safira. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus saya telusuri demi mendapatkan sebuah titik terang menuju kehidupan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak. Dari mana Adek? Saya habis lagi jalan-jalan di sini depan sini Pak. Nah kebetulan saya melihat masjid Sunda Kelapa ini sepertinya menyimpan suatu sejarah yang unik gitu Pak. Sebetulnya Sunda Kelapa itu bukan pelabuhan ya. Ya, tapi orang banyak terkecoh bahwa Sunda Kelapa itu pelabuhan. Syariat Islam ada yang dikenal dengan istilah usul fikih. Usul fikih adalah menjelaskan bahwa awalnya hukum ibadah itu sendiri adalah haram. Jadi awal ibadah hukum awalnya adalah haram kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesederhanaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong pelakunya untuk terus beribadah kepadanya. Sama seperti halnya dengan masjid ini. Di balik kepadatan ibu kota terdapat sebuah masjid sederhana yang terhimpit oleh bangunan gedung pencakar langit. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini masih mampu berdiri bahkan menjadi tempat yang melahirkan para mualaf. Bentuknya yang unik juga banyak membuat masjid ini dilirik oleh masyarakat luas.
Masjid Al-Munada Darussalam terletak di tengah bangunan megah di Jakarta dan diapit di antara bangunan apartemen Casablanca. Terik matahari siang itu terasa sangat panas. Di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, mobil-mobil menderu. Sejumlah gedung pencakar langit di komplek bisnis mewah ini terasa menambah ruwet suasana. Namun di balik angkuhnya gedung pencakar langit terselip sebuah masjid tua. Ya, Masjid Hidayatullah, sebuah masjid yang mencoba bertahan meski telah dihimpit oleh gedung-gedung perkantoran pencakar langit. Sebuah masjid yang pernah akan digusur demi sebuah kepentingan bisnis. Beliau menyampaikan rencana pembangunan masjid kepada Insinyur Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapatkan bantuan sepenuhnya dari Presiden. Insinyur Soekarno sejak tahun 1954 diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Beliau juga menjadi ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Tahun 1955 diadakan sayembara membuat gambar dan maket pembangunan Masjid Istiqlal. Sayembara tersebut diikuti oleh 30 orang peserta dan hanya 27 orang peserta yang menyerahkan gambar. Dan hanya 22 orang saja yang memenuhi persyaratan lomba. Setelah didiskusikan oleh Dewan Juri, yang menjadi pemenang adalah 5 orang. Dan dari 5 orang tersebut terpilihlah arsitek FC Laban dengan sandi ketuhanan. Ia tidak akan pernah sampai tempat tujuan dan akan kehilangan arah tujuannya. Sebaik-baik hal adalah kesederhanaan yang dapat mengantarkan Anda ke tempat tujuan serta mempermudah Anda untuk sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, demikian tadi cuplikan dari wisata religi yang merupakan hasil karya dari Syafira, Muliza, dan juga Sarah. Bagus sekali. Dan sangat menginspirasi. Sebenarnya saya kembali bertanya, tujuannya dibuat feature wisata religi ini apa sih? Nah, sebenarnya tujuannya selain untuk memenuhi tugas akhir kami adalah kita ingin mengangkat Islam itu ke mata terutama anak muda gitu kan. Di sini segmented kita adalah anak muda usianya sekitar 15 sampai 30 tahun. Kita ketahui bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu masih sangat minim untuk berbicara mengenai agama gitu kan. Mungkin mereka mengaku Islam gitu, tapi mereka belum mengetahui gitu kan. Salah satunya dari berbagai masjid yang ada di Jakarta gitu. Nah, di sini kita ingin membangun kesadaran anak muda untuk lebih mengenal dunia tentang Islam, baik itu dari masjid maupun dari pengetahuan-pengetahuan tentang Islam. Ada tantangan tersendiri nggak? Karena inginnya adalah mengedukasi dan menginspirasi anak-anak muda untuk lebih mengenal dan mengimani agamanya kan kemudian. Nah, tapi kemudian dibungkus dengan konsep traveling juga, gitu. Ada tantangannya nggak? Jadi jadinya itu yang mungkin yang lebih dilihat adalah kita lebih senang-senang travelingnya gitu daripada religinya sendiri gitu. Tantangannya itu mungkin lebih ke pesan atau skrip. Kita bingung gitu kan. Terkadang kita kata-kata itu bisa mengubah sebuah pikiran seseorang gitu kan. Dan di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah skrip naskah yang ringan sehingga anak-anak muda itu tahu gitu pengetahuan tentang Islam, terus pesan yang kita ingin sampaikan itu nyampe ke mereka. Dan mungkin di sini adalah kita membuat sebuah skrip itu yang juga ringan gitu kan, yang dapat dimengerti, bahasanya itu dapat dimengerti oleh seluruh kalangan anak muda gitu. Itu sih. Kalau dari sisi editornya, yang paling sulit ketika apa? Setelah pengambilan gambar seperti apa yang harus diedit? Ketika warna sih sebenarnya. Jadi penyatuan warna ketika di lapangan dan ada di layar komputer itu terlihat berbeda gitu. Jadi di situ sih sulitnya untuk ambil segmen 1, ternyata segmen 1 itu ada perbedaan di segmen 2. Nah, itu tantangan aku sendiri sebagai editor untuk
gimana caranya biar orang tuh nggak ngelihatnya tuh kayak aneh kalau misalkan warna yang di segmen 1 berbeda, segmen 2 juga berbeda. Itu sih tantangannya dari gambarnya sendiri yang kita. Kalau untuk campersnya, kan biasanya kalau kameramen itu harus punya feel ya, harus punya feel untuk kita ambil gambar dari angle sebelah sini, kita ambil gambar sebelah sini, kita ambil dari sudut sebelah sini. Dalam pikirannya Safira ketika itu, apa sih misi yang dibawa sehingga sudut-sudut ini yang diambil gitu? Kalau tantangannya sendiri sih kayak ini kan program religi gitu loh. Jadi kita harus tahu gambar mana nih yang mesti diambil gitu. Nggak mungkin pas kita lagi nge-shoot tiba-tiba ada cewek pakai hot pants lewat gitu kan. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kita juga harus pilih-pilih gambar. Kenapa kita ngambilnya white? White itu untuk kita ngelihat, oh masjidnya luas loh, masjidnya lebar loh, masjidnya tuh megah banget gitu. Kita ngambil kayak gitu. Kemudian juga di saat wawancara kita ngambil grup, kita ngambil individu, itu juga harus diperhatikan biar orang yang melihatnya pun jadi tahu gitu loh. Oh, masjidnya tuh seperti ini gitu. Oh, adanya ini kayak gitu-gitu sih. Biar kita kasih tahu juga di dalamnya seperti apa, arsitektur dari bangunannya, kemudian juga dari fasilitas-fasilitasnya kayak gitu. Siapa yang kemudian memilih hostnya harus seperti ini? Ada kategori tertentu nggak ketika akhirnya memilih hostnya sebagai orang yang paling bisa merepresentasikan konsep acara ini? Kan akhirnya tanggung jawabnya itu juga ada di hostnya kan? Ada kategori nggak ada kategori tertentu untuk ketika memilih siapa yang harus menjadi host? Harus seperti apa? Oke. Sesuai dengan target audiens sih sebenarnya. Anak muda dan Anak muda. dia dapat mempresentkan program itu dengan baik dan kata-kata yang ia sampaikan pun dapat dicerna oleh yang mendengar gitu. Ada kategori lain selain itu? Enggak sih ya. Jadi ya intinya adalah anak muda yang sesuai dengan target audiens kita dan dia bisa memiliki kemampuan untuk mempresent program yang akan kita tayangkan gitu. Mungkin tambahan sedikit ada pengetahuan lebih mendalam tentang Islamnya sendiri, gitu. Jadi dia bisa improvisasi ketika dia mempresentasikan apa yang ada di depannya, gitu. Kalau ada perubahan nggak ketika di lokasi ya? Jadi kan udah storyboardnya seperti ini, narasumbernya nanti akan seperti ini. Ketika di lapangan, ketika on the spot, apa yang terjadi gitu? Ada tabrakan-tabrakan ide atau tabrakan-tabrakan yang tidak dibayangkan sebelumnya nggak? Dari awal juga sebenarnya udah ada, tadinya kita mau membahas tentang 5 masjid dalam 5 waktu sholat gitu kan. Tapi ternyata akhirnya berubah. Udah gitu pas nyampe di sana, sebenarnya kendala yang paling berat itu pas lagi hujan. Jadi otomatis semua berubah kan, gimana cara ngambil gambarnya dan lain-lain gitu. Selain cuaca? Ide sih, jadi ya tabrakan ide yang tadi dibilang, kadang kameramennya mau kayak gini, tapi dari sisi editornya kayak bagusan tuh seperti ini gitu. Jadi ada tabrakan, tapi nanti produser balik lagi ke keputusan dari produsernya sendiri yang ya udah kan kita mau ngambilnya niatnya mau ngasih makna seperti ini, jadi lebih baik ngambil gambarnya seperti ini. Jadi balik lagi ke keputusan produsernya sih. Miscommunication juga yang kita sering. punya waktu Ego pas masing-masing. hambatan, ada satu hambatan yang saat mau syuting gitu, miscommunication antara si pihak pengelola masjid dengan pihak yang memiliki masjid gitu, yang merasa. Jadi saat kita survei, kita izin dengan pihak pengelola masjid, bukan pihak pemilik masjid. Nah, seharusnya pihak pengelola masjid itu berdiskusi kembali kepada pihak pemilik masjid. Nah, di saat kita ingin melakukan pengambilan gambar, ternyata pihak pengelola masjid tidak berdiskusi gitu. Jadi hambatannya adalah kita tidak boleh syuting di situ. Jadi di sini akhirnya kita melakukan diskusi, negosiasi juga dengan pihak pemilik masjid. Bagaimana caranya kita tetap harus melakukan syuting gitu kan. Jadi yaudah akhirnya boleh kita ngambil masjid tapi dengan waktu yang telah ditentukan. Itu sih hambatannya. Jadi waktu kita agak sedikit mundur dari yang udah direncanakan. Selain itu, hambatan-hambatan lain, narasumbernya mungkin
So far sih alhamdulillah enggak, baik-baik aja. Jadi masalah hambatan ya cuman miscommunication, terus antara eksternal pihak tadi yang seperti saya ceritakan, dan miscommunication juga antara kitanya itu pasti ada gitu sih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan yang hangat ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi ya. Kira-kira bisa dilihat secara general nggak? Ada unsur informasi apa dan unsur-unsur budaya seperti apa yang juga ikut ditampilkan dalam acara wisata religi? Unsur informasi, kita memberikan informasi tentang pengetahuan mengenai masjid yang bersejarah dan masjid yang unik yang ada di Jakarta. Di mana di setiap segmennya kita menampilkan sebuah masjid yang emang orang lain tuh jarang untuk mendatangi masjid tersebut gitu kan. Seperti salah satunya adalah yang kita anggap benar-benar unik adalah Masjid Al-Munada Darussalam. Di situ adalah masjid berperahu gitu kan. Jadi masjid ini unik karena dia punya sebuah bangunan yang memang mirip dengan perahu gitu kan. Jadi setelah kita tanya-tanya juga kepada si pihak pengelola masjid bahwa masjid perahu ini emang karena dia memfilosofikan Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam gitu. Jadi masjid ini sangat unik gitu kan. Kenapa? Dan yang lebih mengistimewakan lagi, masjid itu tuh terhimpit di apartemen Casablanca gitu, di daerah Casablanca. Itu terhimpit di antara apartemen itu, dan itu masih berdiri kokoh gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang itu belum mengetahui bahwa di Jakarta ini banyak masjid-masjid yang harus kita lestarikan, yang benar-benar yang harus kita rawat gitu. Salah satunya ya masjid tersebut gitu. Kalau unsur budayanya sendiri itu seperti apa sih yang ditampilkan dalam wisata religi? Budaya itu lebih ke pengetahuan tentang Islam itu sendiri gitu. Mungkin budaya secara spesifik tidak kita sampaikan, tapi kita memberikan sebuah ensiklopedia Islam mengenai apa sih Islam itu, terus apa sih unsur-unsur yang ada di dalam Islam. Jadi kita mengangkat tema di dalam tugas akhir ini adalah kesederhanaan dalam ketaatan. Kita ingin memberitahukan gitu kepada audiens bahwa sederhana itu bagus gitu kan, sederhana itu baik, sederhana dalam taat itu lebih baik lagi. Tapi apakah itu kesederhanaan dalam ketaatan itu? Apakah ada kasus di dalamnya? Itu kita mau kasih tahu sih, lebih mengulas kembali gitu. Kalau dari beberapa masjid dengan jenis-jenis bangunan yang berbeda, dari tim bertanya nggak sama pengelolanya atau mungkin pemiliknya dari sejarahnya gitu. Jadi kalau yang tadi yang tentang Istiqlal kan itu memang Soekarno kemudian dilombakan gitu ya. Kalau yang beberapa masjid yang memang usianya sudah tua, ditanyakan nggak ke narasumbernya gitu bahwa terinspirasi dari manakah bentuk bangunannya atau siapa sebetulnya yang pertama kali membangun masjid tersebut? Ada sih kalau itu ada kayak di sini juga jadi tugas seorang campers untuk nanya gitu loh, nanti gambar apa sih yang bakalan kita ambil dari sebuah bangunan ini gitu kan, dari arsitekturnya, terus kemudian kenapa kok tiangnya ada sekian, kayak gitu-gitu juga kan harus ditanyain gitu. Jadi kita juga bisa kasih tahu ke pemirsa di rumah ada unsur informasi apa sih gitu loh. Ngambil tiang ini ada 5, oh ini ternyata tiangnya itu ada 5 karena 5 waktu sholat gitu kan. Kayak gitu-gitu juga itu ditanyain. Sebelum ditanya juga kita survei atau googling dulu, baca-baca untuk nantinya sampai di sana kita kayak tanya kejelasannya dari si bangunan-bangunan itu gitu. Kalau untuk proses praproduksinya sendiri berapa lama editingnya? Kalau
Praproduksi itu untuk keseluruhan dari praproduksi sampai pasca itu sekitar 3 bulan. Tapi kita 2 bulan itu memberi waktu untuk praproduksi seperti survei dan lain sebagainya, dan produksi itu sekitar 2 bulan dan 1 bulan untuk pasca produksi editing gitu. Ada kesulitan nggak selain memadukan warna yang tadi Sarah kemukakan? Oh iya, ada tambahan sih. Kalau kesulitannya kita pernah sempat syuting ulang dia, karena itu kesalahan dari saya sendiri sih, karena waktu itu tidak ada evaluasi pada saat syuting gitu. Jadi ketika pada saat lokasi berbeda dengan ketika saya editing di rumah gitu. Jadi wah, ini agak berbeda nih, nggak ada alurnya sama yang ini. Terus ya itu sih sebenarnya kesalahan dari saya, kenapa saya nggak evaluasi syuting. Jadi akhirnya membuat tim kita untuk balik lagi, syuting ulang lagi, dan meminta jadwal dari narasumber lagi gitu sih. Kalau kesalahan yang paling fatal yang terjadi dalam produksi wisata religi ini, selain tadi yang harus syuting ulang, ada lagi nggak? Noise, net sound, terus juga kalau misalkan dari kamera itu memang harus diperhatikan dari memorinya gitu loh. Di saat misalkan kita mau nyewa kamera, kemudian alat-alat, kita harus memang memperhatikan gitu loh. Kayak memorinya yang kita pinjem masih baru nggak gitu kan, kemudian alatnya yang kita pakai apa yang memang rusak dari sana apa enggak, karena itu memang sangat bisa bikin fatal sih pas lagi syuting, terus tiba-tiba kok ini nggak ada satu, atau kok ini kameranya memorinya rusak nggak bisa dipakai, itu kan lebih gawat gitu, bikin kerja jadi lebih susah sebenarnya. Kalau dari sisi produser, berapa persen yang akhirnya diputuskan untuk oke, ini ditiadakan atau ini di-cut aja? Itu siapa yang menentukan? Produser kan ya pada akhirnya. Siapa yang kebijakannya ada di produser? Kebijakannya ada di saya, tapi sebelumnya itu mereka yang memberikan pendapat. Ini sebaiknya di-cut deh. Gimana nih gitu kan. Tapi kita di sini job desk kita emang produser, kameramen dan editing. Tapi kita juga punya sebuah demokrasi di sini. Jadi kita berembukan juga apakah si segmen ini apakah harus di-cut ataukah kita harus syuting ulang gitu. Jadi emang keputusan final ada di aku, tapi sebelumnya adalah kita berembuk dulu gitu. Dan saya berterima kasih banget karena produsernya juga demokrasi kan. Jadi ketika saya dikasih job untuk editor, ya udah ini paketan, kamu kerjain sedemikian rupa dulu. Ketika menemukan masalah baru kita berembuk gitu. Jadi itu salah satu kemudahan buat saya, karena ketika saya mengedit, kalau misalkan ada masukan ini jangan kayak gini, itu malah nanti jadi itu tadi bentrok ide lagi gitu kan pada saat pasca produksi. Jadi di sini beruntung banget karena mereka orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Jadi di awal saya dulu yang mengerjakan, nantinya untuk ada perubahan lagi baru mereka menambahkan. Seperti itu. Jadi solid ya kerjasamanya. Harus. Sebuah tim produksi harus solid, karena kalau ini kan bukan pekerjaan individual tapi pekerjaan tim. Kalau salah satu nggak ada yang solid, pasti produksi nggak akan berjalan dengan lancar. Oke. Kalau selain sisi demokratisnya itu tadi ya, ide pertama yang muncul gitu setelah misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak dibuat oleh salah satu dari tim, tapi kondisi membuat ini tidak berjalan dengan baik. Apa yang kemudian dilakukan atau apa yang kemudian diputuskan oleh produser selain setelah mungkin berembuk dan sebagainya, apa yang kemudian dilakukan? Apakah akan membatalkan syuting hari itu atau tetap syuting dengan berbagai macam pilihan lain gitu. Tapi jangan dijawab dulu pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita.
Kalau dari pemilihan gambar dan stock shot sendiri ya, itu mulai dari tekniknya deh, teknik pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian stock shotnya seperti apa, pemilihannya nanti seperti apa gitu. Jadi kalau pemilihan gambar dari awal kita memang udah bikin storyboard ya, gitu. Jadi kita mesti tahu apa aja yang nanti mau kita ambil gitu. Nah, untuk nantinya pada saat proses syuting, kita juga kan ngelihat situasi dan kondisi di sana. Apakah itu sesuai dengan yang dari awal kita bikin gitu loh. Kalau misalkan memang ada harusnya sih sama banget, cuma kan kendala cuaca dan lain-lain itu menjadi hambatan di saat kita semua syuting. Jadi kayak yang kita nanti ngambil gambar waktu itu apa ya? Pas di Masjid Perahu apa kalau nggak salah, kayak ngambil dalamnya batu-batu ambil semua kayak gitu-gitu. Ternyata pas di dalam cuma diambil hanya sebagian aja kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kemudian juga fokus pada white, kemudian kemudian detail-detailnya dari arsitekturnya, kayak kaligrafi kayak gitu-gitu juga kan kita mesti ambil. Dan kalau dari pemilihan gambarnya sendiri, dalam suatu produksi itu kan pasti ada continuity. Jadi jadi dalam pengambilan gambar itu harus bergantung dari apa yang diambil. Jadi teknik pengambilan gambar itu sendiri juga. Jadi di sini campers juga kita saling komunikasi gitu. Editor dengan campersnya juga harus saling komunikasi. Jadi habis ini ambil ini. Jadi ketika pas editing gambarnya semuanya jadi terpakai gitu sih. Kalau dari tadi kan sempat diungkapkan bahwa segmennya adalah anak muda usia 15 sampai 30 tahun. Sebenarnya ini cukup general nggak sih? Jadi yang menonton bukan hanya yang muslim. Gitu. Bagaimana dengan penonton yang non muslim gitu? Apakah juga bisa menginspirasi mereka untuk datang melihat masjid gitu? Atau seperti apa? Oke. Di sini kita kan memberikan pengetahuan mengenai informasi mengenai masjid. Pastinya apalagi yang ada di Jakarta gitu kan. Pastinya yang non muslim pun akan mengetahui bahwa daerah Jakarta ini juga punya sebuah bangunan yang unik dan bersejarah, which is itu merupakan sebuah masjid identik dengan Islam gitu kan. Tapi di sini kita memberikan sebuah informasi juga bahwa bangunan-bangunan di Indonesia, khususnya di Jakarta juga banyak loh yang dapat didatangi gitu, yang menjadi sebuah sumber wisata juga gitu sih. Kalau dari norma ini kan kita sebenarnya semua agama kan mengajarkan kebaikan gitu kan. Nah, mungkin yang dapat diambil untuk teman-teman yang non muslim sendiri ya apa yang kita berikan itu nggak berbeda jauh dengan ajaran mereka, sebenarnya seperti itu. Jadi kita semua agama pasti mengajarkan yang terbaik, itu sih. Oke. Jadi harapannya untuk khalayak adalah bisa terinspirasi dari acara ini. Oke, pemirsa, kesuksesan sebuah acara ditentukan sangat hebat oleh bagaimana Anda bisa mengelola kesulitan dalam tim Anda. Dari situlah kemudian acara Anda bisa menginspirasi semua orang yang menonton. Tidak peduli berapa usia Anda, dari mana Anda berasal, dan apa agama Anda. Sayang sekali pertemuan hari ini harus selesai sampai di sini. Terima kasih Safira, Sarah, Muhliza. Terima kasih untuk acaranya yang juga sangat menginspirasi. Pemirsa, terima kasih karena Anda selalu setia menyaksikan riset kita. Kritik dan saran Anda kami nantikan di news@binus.tv. Tetap saksikan kami di www.binus.tv. Akhir kata, saya Benedetta Pravita beserta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.